Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Prapti Saidi. Today we will learn about English, and for my YouTube channel there are tips and tricks and many more. So everybody prepare yourself with book and pen, and don't forget to like, comment and subscribe for my YouTube channel. Well, enjoy listening, enjoy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, gimana kabarnya? Bertemu dengan Miss Prapti hari ini. Kita akan membahas materi bahasa Inggris. Hello everybody, hopefully all of you in a good health, and you are all of you in a good condition. Today I want to tell about factual report, and factual report usually in senior high school and junior high school. For junior high school, maybe you find factual report at class 8 or class 9. Then for senior high school, you find factual report too at class 10 and 11. And also you find at the end at the class or at the grade 12 when you find at the examination. What's on this chapter? Apa saja yang akan kita bahas kali ini? We'll learn about factual report, text, grammar focus, and culture awareness. Apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas adalah tentang factual report atau report text, atau laporan ilmiah. Kemudian grammar focus atau grammatical in factual report, and culture awareness atau kesadaran berbudaya. Well, everybody, do you know report text? Report text is a text to describe the way things are, such as a man-made thing, animals, and plants. Report text adalah teks yang mendeskripsikan tentang bagaimana membuat sesuatu atau tentang sesuatu hal yang dibuat oleh manusia atau hewan ataupun tumbuhan. Membuat ini maksudnya berkaitan dengan alamiah ya. Kalau animal, plants itu adalah sifatnya alamiah, atau bisa juga disebut dengan teks laporan ilmiah. We can start a report text by introducing the topic and then giving identification. Kita bisa mulai membuat teks laporan ilmiah itu dengan perkenalan terlebih dahulu atau perkenalan topik, dan juga diikuti dengan identifikasinya. Seperti itu. Oke, text report atau report text use grammatical simple present tense is mostly used in report text. Jadi dari keseluruhan teksnya atau kalimat-kalimat paragraf per paragraf menggunakan simple present tense. Contoh dari simple present tense diantaranya, water covers most parts of the earth. Air menutup sebagian atau seluruh lapisan bumi. Contoh lain, this animal has a sharp horn. Hewan ini memiliki ekor yang tajam. Some of the planets have extreme temperature. Beberapa planet memiliki temperatur yang ekstrim. Some of the animals move in a hand. Beberapa hewan bergerak dengan menggunakan tangannya. Report text. The passage of report text has main idea. Di report text, setiap paragraf-paragrafnya pasti memiliki ide pokok. Ini adalah ciri khusus dari report text. Lalu, main idea is what the passage is mostly about. Dan ide pokok biasanya menceritakan satu kalimat, tetapi dia include dari keseluruhan apa yang akan disampaikan dari laporan ilmiah tersebut. Lalu, di report text ada juga details are pieces of information that tell about the main idea. Jadi, bagian-bagian terpenting dari informasi di report text itu ada di ide-ide pokok setiap paragrafnya. Lalu, what are grammatical in report text? Grammatical in report text include linking verbs, relating verbs, and behavioral verbs. Now listen please. These verbs belong to linking verbs such as is, are, have, has, get, look, resemble, belong, appear.
Kata-kata ini bisa dikategorikan sebagai linking verb, yaitu is, are, have, has, get, look, resemble, belong, to, and appear. Jadi, kata ini bisa dikatakan sebagai to be atau juga bisa dikategorikan sebagai kata untuk menjambung kalimat yang lain atau kata-kata yang lain di dalam satu kalimat. Relating verbs, relating the subject and predicate in the sentence such as buy, drink, write, eat, and etc. Di kalimat atau di setiap kalimat memiliki kata sambung atau kata yang berkaitan, relating verb. Nah, relating verb ini adalah subjek atau predikat di kalimat yang ada di dalam kalimat tersebut, yaitu predikat yang ada di kalimat. Contohnya buy, drink, write, eat, and etc. Lalu action verb. In the report text there is also action verb. Ada juga menggunakan action verb karena ini merupakan indikasi dari sebuah aksi dari sebuah aktivitas. Jump, work, run, go, and etc. Behavioral verbs, physiological and psychological behavior, for example, swing, move, run, and etc. Behavioral verbs artinya bahwa hewan yang akan kita sajikan di laporan ilmiah kita biasanya memiliki kebiasaan-kebiasaan tersendiri. Contohnya giraffe, elephant, or maybe kangaroo, or maybe dinosaurs, and another that we would like to present report text. We must know the fact and also make a report first before presenting report text. Jadi kita harus membuat laporan ilmiah dulu, baru kita bisa menyajikan report text. Noun. Noun is the name of person, place, things, or idea. Kata benda adalah sebuah nama, bisa termasuk dari orang, tempat, atau sesuatu atau sebuah ide. Nouns can be a subjective, possessive, and objective case. Noun bisa dikategorikan tempatnya adalah ketika dia adalah sebagai subjektif, posesif, ataupun objektif. Oke, yang termasuk subjektif diantaranya the giraffe is tall. Giraffe is noun karena kedudukannya adalah di subjek. It has a long tail. Objective, long tail is a noun when the place is at the end of the sentence. It is objektif karena dia menerangkan predikat. The giraffe car is green. It is possessive. Ini menerangkan kepemilikan. The giraffe car is green. Mobil giraffe itu berwarna hijau dan lain sebagainya, atau possessive. Mobil yang mengangkut giraffe itu berwarna hijau. A noun phrase, frequently a noun accompanied by modifiers, is a group of related words acting as a noun, the long, extremely skinny leg. Noun phrase kadang-kadang juga berkaitan atau berdampingan dengan modifier. Modifier itu adalah yang bisa memodifikasi atau mengubah sebuah kelompok kata yang berkaitan dengan word acting atau noun, sebagaimana ketika kedudukannya di noun atau kata benda. Contohnya the long, extremely, skinny, dan lain sebagainya. Itu bisa memodifier verb, memodifier noun atau melengkapi kata noun. There is a separate section and word combination that become compounds nouns such as half, moon, and stick in the mind. Stick in the mind. Ada beberapa seksi kata atau bentuk-bentuk kata yang mengkombinasi antara compound nouns, di antaranya yaitu dengan menggunakan half moon and stick in the mind. Adjectives. In report text, di report text juga ada kandungan gramatikalnya adalah adjective. What is adjective? Adjectives are words that describe or modify another person or thing in the sentence. Kata sifat adalah kata yang mendeskripsikan atau memodifikasi orang lain atau benda-benda di dalam kalimat. To describe a noun fully, you might need to use two or more adjective. Untuk mendeskripsikan
noun secara keseluruhan, kamu sangat membutuhkan 2 atau lebih dari adjektif. Contohnya, the gray skin becomes darker when they get old. Kulit yang berwarna keabu-abuan itu menjadi sangat gelap ketika ketika hewan itu menginjak usia menua. The magnificent color for beauty remains for about 3 months. Dari kelengkapan warna-warna yang sangat indah sekali itu akan tampak atau akan muncul ketika dia umurnya lengkap lebih dari 3 bulan. Culture awareness. In culture awareness of report text, there is the main idea is the most important idea in this passage or piece of writing. Jadi setiap ide pokok di setiap paragrafnya itu adalah sesuatu hal yang penting karena dia adalah sebagai gagasan atau pikiran utama setiap paragrafnya per paragraf dari laporan ilmiah itu. Lalu, every passage has a main idea, dan setiap passage memiliki pokok pikiran. Each paragraph of the passage also has a main idea. Setiap paragraf dari passage itu juga memiliki pokok pikiran atau ide pokok. Details are pieces of information that tell about the main idea. Details explain the main idea. Jadi, detail itu adalah bagian-bagian potongan informasi-informasi yang menyampaikan tentang ide pokok dari satu paragraf atau passage tersebut, dan details juga menjelaskan ide pokok tersebut. Jadi, kesadaran kita tentang report text ketika kita menulis paragraf ataupun passage, kita harus utamakan tentang inti atau pokok pikiran apa yang akan kita sampaikan kepada pembaca yang berkaitan dengan laporan ilmiah. Oke, sahabat YouTube, dari sini kita berharap semua kalian dari SMP maupun SMA benar-benar paham apa yang dimaksud dengan report text dan juga bisa memahami teks-teks yang akan kalian tempuh di soal-soal ujian nasional ataupun soal-soal ujian madrasah ataupun sekolah. Okay, maybe enough here the lesson today. Don't forget to like, comment, and subscribe Prapti Saidi channel. Thank you very much for listening and for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.